RMC, budak korporat yang selalu bekerja 78 jam seminggu, tiba-tiba terlahir kembali di dunia fantasi. Ini biasanya hal baik saat terlahir kembali, dan juga baik untuk RMC. Namun, dia bereinkarnasi dalam tubuh seorang bangsawan yang buta huruf total. Yang membuatnya semakin buruk, dia juga tidak memiliki kemampuan khusus. Meskipun begitu, dia bisa menikmati makanan lezat dan bersenang-senang saat mandi karena ada pelayan yang merawatnya. Dia dijuluki anak seorang kong yang hanya makan dan bermain sepanjang hari. Dia sangat menikmati diri sendiri hingga tak peduli untuk bertanya nama dunia di mana dia berada. Saat pembantu mandikan dia, mereka suruh tidur lebih awal karena saudara-saudaranya akan pulang besok. Kami bingung saat pembantu mengatakan ini, dan pembantu mengira dia bercanda. Mereka bilang saudara-saudaranya adalah Leo Antonio dari keluarga Palacio. Saat mendengar nama keluarga Palacio, dia langsung merasa familiar. Detik saat otaknya menyadari, dia membenamkan kepalanya ke air, frustrasi, karena tiba-tiba menemukan diri di dunia psikedelia. Di masa lalunya, ada game yang ia sempat mainkan. Dan game itu adalah psikedelia. Ini adalah RPG bergilir di mana tak peduli jalur yang dipilih pemain. Saat 5 dosa besar muncul, kerajaan para bangsawan, kota-kota, dan segalanya hancur berantakan. 5 dosa besar, yang semua orang tahu, adalah keserakahan, kemarahan, kemalasan, pride, dan obsesi. Kelima hal ini merusak segalanya, termasuk Palacio County yang hancur. Anak tertua rumah ini adalah Leo, yang dikenal sebagai Raja Prostitusi, dan anak kedua, Tonio, dikenal sebagai Raja Narkoba. Keluarga ini adalah sekelompok bangsawan sampah yang muncul di quest sampingan sebelum cerita utama dimulai. RMC tak percaya dia tiba di tempat pertama yang dihancurkan oleh 5 dosa besar. Selain situasi yang tidak berjalan baik baginya, dia terlahir kembali sebagai putra ketiga dari Palacio County. Penjahat geng, Alan Palatio. Alan berbaring di tempat tidur horor menyaksikan sambil berdoa untuk dikembalikan ke kehidupannya yang lama penuh sampah, karena kemungkinan besar lebih baik daripada nasib yang akan dialaminya. Dengan air mata di matanya, dia bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang akan dipadamkan darinya dalam 10 tahun. Sebenarnya, dia merasa ini lebih buruk daripada gajinya yang ditahan selama 6 bulan penuh. Dia bertanya-tanya mengapa. Sebagai orang yang telah bereinkarnasi, dia bahkan tidak mendapatkan satu keinginaan pun untuk menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, ia sadar bahwa ia memiliki keistimewaan, dan ini adalah mengetahui isi game yang berlangsung 10 tahun ke depan. Bagi dia, sama saja dengan mengetahui masa depan, karena dia sudah tahu ini. Dia yakin bisa menghilangkan penyebab kerusakan sebelum terjadi. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk mencoba rehabilitasi 5 dosa besar demi hidup mulia dan damai. Mereka hanya anak kenok seperti sekarang ini, maka dia percaya. Masih mungkin, 2 bulan setelah ia memutuskan hal ini, dia menerima Knight, Yaban pribadinya, di kantornya. Yaban memberitahunya bahwa dia berhasil menyelamatkan anak kenok yatim dan menempatkan mereka di panti asuhan yang dia tunjukkan. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Utia. Alan senang mendengar kabar ini, yang mengkonfirmasi kecurigaan bahwa Yaban benar-benar mampu. Yaban bingung apakah dia mendapatkan pujian atau tidak, karena sulit dibedakan dengan wajahnya yang tak berekspresi. Alan setuju dengannya dan mencoba tersenyum putus asa, tapi ini hanya membuatnya terlihat lebih buruk. Ini cukup sulit baginya, karena wajah asli cukup ekspresif. Tapi tampaknya emosinya tak terlihat di wajah sekarang. Meskipun begitu, Yaban mengucapkan terima kasih kepada Alan atas pujiannya. Ternyata pengkhianatan marak terjadi dalam game ini, namun Yabun adalah karakter pendukung langka yang takkan mengkhianati tuannya. Momentum Alan menemukannya. Tanpa ragu, dia mempekerjakannya. Yabun kemudian mengonfirmasi dari Alan bahwa serangan itu untuk menyelamatkan Utia, dan dia menjawab ya. Yaban akhirnya mengerti kenapa Alan tertarik pada Utia. Bahkan dia, yang telah menjadi pengkhianat selama bertahun-tahun, juga menganggap Utia istimewa. Utia bukan anak biasa. Secara keseluruhan, dia cukup kuat. Yabun bertanya-tanya, mengapa dia membiarkan diri ditangkap begitu saja? Alon kemudian bertanya pada Yaban mengapa dia tidak membawa gadis itu ke istana, karena akan lebih mudah. Alon memuji Yaban atas pengamatannya, meski sepertinya dia membiarkan kekuatan Yaban terbuang sia-sia. Meninggalkannya di panti asuhan adalah bagian dari rencana Alon. Utia Bludia adalah anggota suku Bled yang mengerikan, memegang kekuasaan dari kontrak dengan makhluk tak terlukiskan dari dimensi lain. Utia kemudian tumbuh menjadi dosa kemarahan. Dari 5 dosa besar, dia diberi gelar yang membuatnya tampak seperti monster yang pantas hanya mati. Dia adalah monster yang menyebabkan ratusan kematian. Namun, jika dia bisa tumbuh dengan damai, dia tak akan ambil bagian dalam kehancuran. Untuk Alon, dia berhasil menghapus landmine pertama. Karena tak bisa memberi alasan sejati, dia beralasan palsu. Dia memutuskan memberi Yabon alasan palsu untuk meninggalkan Utia di sana. Alon memberi alasan bodoh, dan Yaban percaya padanya. Alon bilang waktunya belum tepat, dan minta Yabon jaga kerahasiaan. Dia juga memerintahkan Yaban untuk menyediakan segala kebutuhan panti asuhan bagi mereka. Alan kemudian memberikan surat kepada Yaban, suruh diserahkan pada Utia. Yabon bertanya apakah surat itu penting. Alan menjawab surat itu untuk membantu Utia menyesuaikan diri. Alan yakin surat itu bisa menenangkannya,
karena dia baru saja menjalani eksperimen manusia yang keras. Yabon terkesan karena tuannya menulis surat dan berjanji akan menyampaikannya dengan aman. Meskipun dia tidak yakin surat itu akan menenangkan Mutia, Alan yakin harus coba dulu. Ternyata, dia mencampur pesan sebenarnya di antara kata-kata yang menyenangkan dalam surat itu. Ini adalah hal yang dia dengar puluhan kali saat memainkan game tersebut. Itu pesan menenangkan dari Uskup Agung yang membantu mengatasi dosa kemarahan. Namun, pesan ini datang terlambat dalam permainan. Alan yakin bahwa mengirim pesan ke Utea lebih awal akan membantunya ke arah yang benar. Alan tak percaya dia berusaha berteman dengan monster. Namun, karena mereka menyembah makhluk dari dunia lain, dia yakin tuh akan berhasil ketika Utea menerima surat itu. Dia membaca sejenak, dan di saat itu, Yeban merasakan kekuatan magis besar dari tubuhnya. Ini cukup aneh. Dia seperti anak aneh yang tak punya emosi sama sekali. Utea bertanya pada Yaban, apakah Alan benar-benar pengirim surat itu, serta rasa takut merayap di tubuhnya. Yaban menjawab ya. Utea memancarkan aura menakutkan sebelum bertanya, mengapa Alon tidak datang sendiri? Yaban tak percaya gadis itu sudah di level puncak usianya. Itulah sebabnya mananya bisa terlihat. Yaban kemudian memberitahu Utea bahwa Alan bilang waktunya belum tepat. Setelah mendengar ini, Utea akhirnya tenang, dan ini juga berkat pesan tersembunyi yang Alan letakkan di surat itu. Utea tahu bahwa hanya orang yang layak menjadi tuannya yang bisa mengetahuinya. Dengan wajah penuh sukacita dan aura yang mempesona. Dia menyebutkan, akhirnya mengerti kehendak tuannya. Sementara itu, dalam tidurnya, Alan memikirkan cara mendapatkan orang berikutnya dalam daftar untuk memperpanjang hidupnya yang tampaknya singkat. Tak lama kemudian, Alan di perpustakaan mencari petunjuk tentang dosa ketiga. Ketika Yabon tiba-tiba masuk dan memberitahu bahwa dia berhasil menyelamatkan dosa kedua yang disebutkan. Meskipun tampak sangat lelah, Alan bertanya pada Yabon apakah dia memperlakukan anak itu dengan baik. Yabon meyakinkannya bahwa dia melakukan semua yang diminta setelah menyelamatkan anak itu dari pasar budak ilegal. Tiba-tiba, kakak tiri Alan, Tonyo, masuk ke ruangan dan langsung menggunakan Alan sebagai alas kakinya. Dia kaget Alan yang membosankan, memilih membaca buku di perpustakaan. Alan tetap diam, tapi ini membuat Tonyo marah dan dia berteriak pada Alan untuk memberikan jawaban saat dia diajak bicara oleh orang tuanya. Alan tak percaya mantan pemilik tubuh ini bisa bertahan lama, karena Tony selalu cari masalah. Alan ingin membalasnya, tapi dia tahu lebih baik. Cepat-cepat dia menunduk seperti budak, menceritakan kepada Tony bahwa dia ingin meninggalkan perpustakaan karena adiknya ingin menggunakannya. Tonyo tertawa pada Alon, bilang dia akhirnya tahu posisinya. Tiba-tiba, sebilah pisau melayang ke arah mereka dan hampir mengenai kepala Tony. Ternyata, pisau itu datang langsung dari anak tertua, Leo. Leo mengeluh tak ingin ada kebisingan di pagi hari. Ketegangan antara keduanya langsung memanas saat mereka mengancam akan saling membunuh. Alon perlahan menjauh dari keduanya karena tak ingin terlibat konflik mereka. Keluarga itu hanya karakter sampingan yang lenyap sangat dini. Meskipun mereka keluarga berkuasa, dua bersaudara sampah ini selalu bertarung sengit untuk menjadi pemimpin rumah. Salah satunya dikenal sebagai Raja Daging, satunya lagi Raja Narkoba. Secara sederhana, keduanya adalah raja-raja dunia bawah dan tidak ada yang berani mengganggu mereka jika ingin hidup baik. Alon berhasil merangkak keluar dari ruangan saat dua orang itu merusak semuanya. Alon menyadari bahwa hidupnya sebagai sampah yang tidak berdaya adalah pilihan terbaik jika dia ingin hidup lama. Alon kembali ke kamarnya dan berbaring di sofa untuk beristirahat. Sementara itu, Evan bertanya-tanya bagaimana orang yang tampak tidak kompeten seperti Alon bisa mengungkap eksperimen manusia. Alon adalah orang yang tampak sangat lemah, bahkan tak mampu merawat diri sendiri. Namun, entah kenapa, dia tahu tentang urusan asing rahasia. Meskipun begitu, dia menganggap Alana orang yang sangat aneh. Anak terakhir yang diselamatkannya dianggap sangat berbahaya. Dengan kekuatan yang dianggap bisa menghancurkan dunia, dia diselamatkan di kerajaan kalian, tempat berlangsungnya pasar budak ilegal. Dengan ini, Alon berhasil menyelamatkan Sin kedua, Deus. Setelah Deus dijual sebagai budak, ia disiksa dan berpindah-pindah tanpa henti. Karena ini, dia menjadi dosa kemalasan, salah satu dari 5 dosa besar. Setelah Deus kehilangan kendali, dia menghancurkan kerajaan dengan cara yang paling mengerikan. Tak terbayangkan. Bahkan, kebanyakan pemain trauma dengan kebrutalan Diaz dalam menghabisi musuhnya, karena betapa berbahayanya dia. Alan minta Yaban bersikap lembut padanya. Yaban kemudian bertanya pada Alan apakah surat yang dikirim ke Udi tentang anak kedua, dan Alan mengkonfirmasi hal ini. Selain pesan penting dalam surat baru-baru ini, dia juga menambahkan informasi penting lainnya padanya. Alan memerintahkan Utia untuk merawat anak itu karena lemah, sesuai perintah tuannya. Utia bertindak benar. Dia mendekati Deus, membantu mengatasi situasi mentalnya yang putus asa, dan mengatakan bahwa Deus dipilih oleh orang besar. Utia memberitahu Daes bahwa ia akan membalas dendam pada mereka yang menyakitinya jika ia bisa setia melayani Alan. Dengan bantuan Uta, Deus bisa melepaskan dan mengendalikan kekuatannya. Alon panik karena tak tahu lokasi bos
ketiga. Tiba-tiba, Yaban masuk ke ruangan dan memberitahu Alon bahwa anak kedua, Tonio, telah meninggal. Ini benar-benar mengejutkan Alon karena Tonio seharusnya tidak mati. Tapi tak lama, pemakaman Tonio segera disiapkan. Di aula, ayah mereka terlihat asyik bersama gadis-gadis, seolah tak peduli putranya baru saja meninggal. Sementara itu, Alon merasa sangat mencurigakan bahwa Tonio meninggal karena jatuh secara tidak sengaja. Padahal di Gamnia tidak terjadi begitu. Dalam game, Leo berjuang sebelum akhirnya membunuh Tonio. Namun, keadaan berbeda karena Alan bisa melihat Leo tertawa di atas mayat Tonio. Meskipun begitu, Alan percaya bahwa satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah memastikan dia mengumpulkan 5 dosa besar. Setahun kemudian, keadaan di rumah semakin stabil, karena tidak ada alasan untuk pewarisan. Leo juga telah menguasai perdagangan narkoba saudara perempuannya. Selama setahun itu, Alan menjadi sahabat pena dengan Yudia. Mereka selalu bertukar surat. Dan karena segala sesuatunya berjalan baik, lembaga asuhan anak terus menerima daftar donasi yang panjang. Yaban kemudian memberitahu Alan bahwa dia menemukan petunjuk tentang apa yang dicarinya. Alan senang mendengarnya. Karena itu, berarti catatan kuno tentang bos ketiga. Alan senang, karena akhirnya menemukan bos ketiga. Untuk Alan, ini malam yang damai. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan di lokasi distribusi obat tertentu. 2 perwira senior di bawah Leo tiba di gudang, menemukan puluhan anggota mereka basah kuyup dalam darah mereka sendiri. Orang-orang yang masih hidup mulai membunuh diri mereka seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka menusukkan pisau ke leher mereka dengan cara yang mengerikan. 2 perwira itu segera mengalami nasib serupa dengan rekan-rekan mereka. Ternyata pelakunya adalah Deus, dan dia diawasi oleh Utia. Setelah mereka menghabisi para penjahat, Deus bertanya pada Utea apakah tindakan mereka berarti apa-apa, dan Utea menjawab iya. Udaya bertanya pada Deus apakah dia merasa kasihan pada penjahat, tapi Deus bilang tidak, karena mereka yang membuat orang mengonsumsi zat. Dia hanya penasaran tentang dampaknya pada rencana balas dendam mereka. Udaya kemudian meyakinkannya bahwa ini mempersiapkan kembalinya tuan mereka, dan karena dia akan datang, mereka tak bisa biarkan takhta tuannya berantakan. Deus akhirnya mengerti semua yang Udaya ajarkan padanya. Sebelum mereka pergi dari lokasi, mereka pastikan gudang hancur total. Mereka meninggalkan tanda bulan biru di lokasi kejadian karena mereka menganggap diri sebagai bulan biru, yang merupakan pedang Alan. Tahun berikutnya, segalanya berjalan lancar. Yebin datang melaporkan bahwa dia berhasil menyelamatkan anak kelima juga. Yang kelima juga dikirim ke panti asuhan. Dan Alan tak bisa menahan kegembiraannya, karena berhasil menyelesaikan kekhawatiran terbesar. Karena kerja kerasnya, Alan tak keberatan memberi Yaban makanan terbaik yang bisa ia dapatkan untuk mencari dosa ketiga. Keserakahan paling sulit, tapi mereka berhasil karena pengetahuan gamernya. Yaban berusaha keras agar segala sesuatunya berjalan lancar di akhir. Alan kemudian memberitahu Yaban bahwa dia bisa beristirahat sejenak, karena sudah berlari cukup lama. Yaban bertanya apakah misi panti asuhan sudah selesai, dan dia menjawab ya. Yaban lega mendengar ini, dan bertanya pada Alan apakah dia tidak bahagia, karena tampaknya tidak. Tapi Alan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sebenarnya, dia mengaku sedang tersenyum meski wajah tampak sebaliknya. Yaban tak punya pilihan selain mengikuti klaim Alan. Alan berbaring di tanah dengan lega, karena semua berjalan sesuai keinginannya. Karena anak-anak hanya menjadi jahat karena masa lalu mereka yang jahat. Dia bertekad menyelamatkan mereka semua. Dan sebelumnya dia ragu bisa melakukannya. Alan kemudian bertanya pada Yaban tentang kondisi panti asuhan, dan Yaban memberikan surat padanya. Yaban meyakinkannya bahwa semua berjalan lancar sesuai harapan. Awalnya, anak-anak seperti boneka rusak, namun mereka berhasil ceria lagi. Alan lega mendengar ini karena tak perlu lagi mempekerjakan pengasuh. Alan bangga pada Yuta, karena dia tak menyangka Yuta bisa mengatasi tekanan merawat anak-anak. Alan menduga mudah baginya, karena latar belakangnya yang terkait dengan panti asuhan. Alan kemudian bercerita pada Yaban tentang semua yang telah dilihatnya. Utia adalah anak baik dari surat yang dia kirim. Dia meyakinkan Alan bahwa dia tak perlu khawatir, karena semua sudah diselesaikan. Alan merasa bangga melihat anak Enoch tumbuh dengan baik, karena kelima anak tersebut tumbuh dengan sangat baik. Alan menyimpulkan bahwa lingkungan juga memainkan peran besar. Yaban bertanya, kapan Alan akan bertemu anak-anak? Karena dia bilang akan ada waktunya, di lubuk hati, Alan tak berniat bertemu anak Enoch secara langsung. Dia tahu bertemu mereka secara langsung akan membuat mereka lebih dekat. Namun, dia sangat ketakutan dengan kepribadian mereka yang terlihat saat bermain game. Meskipun begitu, dia yakin akan baik-baik saja karena dia menyelamatkan mereka sebelum mereka terbangun. Alan berbohong pada Yaban, bilang mungkin akan bertemu anak Enoch di masa depan. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Alan percaya bahwa hal berikutnya dalam daftar adalah mempelajari bela diri. Karena Seer butuh bakat, Alan memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Yaban bertanya pada Alan apakah dia pernah mendengar tentang Blue Moon. Alan menjawab bahwa dia belum. Yaban menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang baru-baru ini terkenal karena membasmi organisasi kriminal. Karena terdengar seperti membersihkan sampah. Alan tak melihat alasan mengapa itu menjadi masalah. Karena Blue Moon bukan bagian dari cerita game yang diketahui Alan. Dia yakin masalah ini akan segera selesai.
Yebon kemudian mengungkapkan bahwa kelompok tersebut telah membunuh para bangsawan. Itulah sebabnya dia yakin Alan mungkin mengenal mereka. Setelah mendengar ini, Alan menyuruh Yebon untuk mulai tidur di kamar yang berdekatan dengan miliknya. Sementara itu, pemimpin Blue Moon Yutia bertanya pada anggotanya tentang laporan mingguan. Seolong, dosa sombong, melaporkan bahwa dia telah menangkap kepala pedagang budak. Sebelum menghilangkan mereka, dia berjanji akan membiarkan mereka hidup jika mereka bisa menebak warna matanya. Namun karena alasan yang jelas, mereka tak bisa. Akibatnya, dia membunuh mereka semua. Rian kemudian menyebutkan bahwa semua mayat dimakamkan dengan bersih, dan untuk eksperimen ilegal, Radon, dosa obsesi, telah mengurus mereka semua. Utea senang mendengar ini, karena semua berjalan sesuai keinginannya. Dia memuji mereka semua, mengatakan bahwa mereka semua ada demi kemuliaan bulan biru. Baru saja Radon bilang, ada masalah kecil, pemimpin Avalon, organisasi yang menjadi target mereka, diatur oleh Leo, putra tertua Count. Raiden menemukan dokumen berbahaya saat membersihkan basis Avalon di selatan. Secara sederhana, Leo berencana membunuh Alon setelah ayah mereka meninggal. Ketika Uta melihat ini, kemarahan menguasainya. 2 tahun kemudian, Count Palacio, siapa yang sakit, meninggal. Laporan resmi menyebutkan ia meninggal karena serangan jantung, namun mengingat riwayat penyalahgunaan narkobanya. Jelas, apa yang membunuhnya? Saat upacara pemakaman, Leo tahu bahwa Blue Moon lagi-lagi merugikan usahanya. Alan mendengar saudaranya, dan pria-pria itu membahas Blue Moon, menyadari bahwa mereka akhirnya mulai menganggap organisasi ini serius. Sementara itu, upacara pemakaman Count yang sepi dari pengunjung berakhir dengan sangat tenang. Setelah pemakaman, Yaban bertanya pada Alan tentang rencana selanjutnya. Yaban mengingatkan bahwa tahun depan Leo akan mewarisi gelar. Ternyata Elon memberitahu Yaban bahwa mereka akan meninggalkan tempat itu. Hal ini mengejutkan Yaban. Alan bilang mereka akan ke desa terpencil Rotmill di selatan. Ini adalah desa terpencil di wilayah selatan Kabupaten Palacio. Tanpa buang waktu, Alan dan Yaban keluar dari mansion, menikmati Rotmill sampai mereka dipaksa kembali. Hanya 3 hari kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. Kematian anak tertua Leo. Alon tak percaya bisa kembali ke istana hanya dalam 3 hari. Alan heran kenapa anak tertua meninggal hanya 3 hari setelah dia pergi. Penyebab kematiannya adalah tusukan pedang ke jantung. Namun, siapa pembunuhnya masih belum terjawab. Nantinya, Alan bertanya pada Yaban apakah dia menemukan sesuatu yang aneh. Dan Yaban menjawab ya. Tiba-tiba, Yaban bertanya pada Alan apakah dia yang menghancurkan Avalon dalam semalam. Pertanyaan ini mengejutkan Alan, dan dia akhirnya mengerti mengapa para bangsawan dan tamu lainnya takut memandang matanya. Ketika Alon akan pergi ke Rotmill, Yebin bertanya pada Alon, kenapa dia tidak pergi ke kota, bukan ke desa terpencil. Dalam hati, Alan tahu bahwa Rotmill adalah satu-satunya tempat dia bisa menyelesaikan rencananya. Itulah sebabnya dia menuju ke sana, karena telah menyelamatkan 5 dosa besar dan mencegah dunia dari kehancuran. Dia yakin Rotmill adalah pilihan tepat, karena tak berhubungan dengan cerita asli. Selain itu, bahkan ada Villa Palacio di sana. Ini adalah rumah terpisah yang dibangun terpisah dari kediaman keluarga utama. Ini adalah tempat ideal untuk hidup santai sebagai seorang bangsawan. Satu-satunya jawaban yang dia berikan pada Yaban adalah bahwa ada alasan di balik semua hal. Yaban lelah mendengar ini. Ia bilang pada Alan bahwa dia selalu mengabaikan hal-hal. Namun, karena ia tak bisa mengucapkan kata-kata, dia hanya memutuskan untuk mengabaikannya. Ternyata Leo sudah berencana membunuhnya. Namun, karena dia sudah pergi sendirian, dia memutuskan untuk menunda itu. Alan bahkan membungkuk padanya seolah-olah ketakutan sebelum pergi. Semua ini membuat Leo membiarkan Alan pergi. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk memberitahu asistennya, Alman, untuk mengikuti kereta Alan. Alman kemudian bertanya pada Leo apakah dia ingin membunuh Alan dengan menyuruhnya mengikuti kereta. Alman ingin memastikan apakah dia benar-benar ingin membunuh Alan. Leo kaget mendengar ini, karena Alman selalu taat pada setiap perintah tanpa keluhan. Leo kaget Alman bertanya. Leo berteriak pada Alman, mengatakan tugasnya hanya mengikuti perintah. Tapi Alman tiba-tiba menusuk pedangnya ke dadanya. Leo terkejut dan bertanya pada Alman, mengapa dia berkhianat. Alman tersenyum, mengatakan pada Leo bahwa dia suka bermain game. Alman mengaku telah bermain sepanjang waktu, padahal dia bukan Alman, melainkan Radan, salah satu dosa obsesi. Radan berkata pada Leo sebelum membunuhnya, tidak ada yang menyentuh tuan mereka. Bulan besar, dia bilang mereka mungkin dibatasi dalam menjalankan misi. Namun, ketika menyangkut keselamatan tuannya, tidak ada keraguan tentang ini. Radon mengungkapkan bahwa dia sengaja menunggu Alon, mengaku ingin menyakiti Alon, sebelum akhirnya mengambilnya dari papan. Radan bilang dia menunggu selama 2 tahun, hanya untuk melihatnya salah langkah. Saat Leo kehilangan banyak darah, dia memberitahu Radon bahwa dia tak bisa kabur dari pasukannya. Radon kemudian menjawab bahwa dia menjadikan penghancuran Avalon sebagai tujuan utamanya dengan apa yang baru saja dia katakan. Radon menggelengkan kepala untuk Leo, mengatakan bahwa bulan agung Alon benar-benar memberi kesempatan hidup padanya, tapi dia merusaknya. Seperti biasa, Alon terbangun di pagi hari yang indah, yang dianggapnya surga karena dia bisa bangun kapan saja dia mau, makan kapan saja dia mau dan menikmati hidupnya sebagai seorang bangsawan.
Alon sangat menikmati dirinya sendiri hingga berpikir untuk memulai bisnis toast. Dia asyik ngemil makanan lezat saat Yaban masuk ruangan, memberitahu bahwa dia baru saja menerima pesan. Makanan Alon tiba-tiba pahit saat dia membaca surat yang memintanya kembali ke istana karena saudaranya baru saja meninggal. Hanya dengan kata-kata sederhana itu, surga palsunya berakhir dalam 3 hari. Dalam kesedihan, dia kembali ke istana dan melihat semua orang bereaksi aneh padanya. Ketika itu, Yabun bertanya kapan dia menjadi otak yang mampu menghancurkan Avalon. Akhirnya Alan menyadari bahwa dia berada dalam simulasi gila. Alan kemudian meminta Yabun untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menjadi mastermind. Yabun hanya menjawab bahwa dia satu Satania yang bisa mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Yabun melanjutkan dengan mengatakan Leo dibunuh setelah mereka meninggalkan kompleks, yang menjadi alibi sempurna baginya. Selain itu, ini akhirnya membuatnya menjadi pemimpin tanpa saingan. Yabun bilang, sejak Avalon pergi, Alan tak akan ada yang mengganggunya. Dengan semua ini digabungkan, Yaban bilang Alan jadi otak di balik semua ini. Yaban juga mengklaim dirinya sebagai master pedang dan berada di bawah komando Alan. Alan akhirnya bingung dengan semua ini. Mendorongnya bertanya pada Yaban apakah dia sedang bersenang-senang karena tampaknya sedang menari-nari. Alan duduk untuk berpikir tentang semua yang terjadi, mencoba memahami. Dia yakin tak ada organisasi cukup kuat untuk menghancurkan Avalon dalam semalam. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Yabun pernah memberitahunya tentang organisasi yang memburu organisasi lain. Alan menduga pelakunya mungkin Blue Moon. Yabun kemudian memberitahu Alan bahwa dengan informasi yang dia dapatkan dari Guild, tidak ada indikasi Blue Moon terlibat. Secara dasar, Blue Moon tak pernah meninggalkan mayat. Namun, mereka meninggalkan jejak. Sementara itu, pejabat Avalon tewas dengan pedang. Alan akhirnya mengerti kenapa mereka memilihnya sebagai otak, karena dia memiliki asisten yang menggunakan pedang. Karena Blue Moon tak muncul sebelum cerita utama, dan tak ada bukti mereka sebagai pelaku. Alon mulai bertanya-tanya siapa pelakunya. Nantinya, saat pertemuan rutin mereka, Utia bertanya pada rekan-rekannya apakah ada jejak keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut. Mereka meyakinkan dia bahwa tidak ada. Satu-satunya yang ditinggalkan adalah tumpukan mayat, dan mereka melakukan segalanya sesuai keinginan Yuda. Yuda tersenyum karena rencananya berjalan lancar. Ini secara efektif mengakhiri Avalon, organisasi kuat yang pernah memegang kerajaan Asteria sebagai tebusan. Utia dan rekan-rekannya hanya butuh 5 hari untuk meruntuhkan Avalon. Radon kemudian memberitahu Utia bahwa pembersihan belum sepenuhnya selesai. Utia bertanya apa maksudnya, dan dia menjelaskan menemukan lebih banyak bangsawan yang terkait dengan Avalon. Nyatanya, Altiadachi tampaknya terlibat paling banyak dalam semua ini. Tanpa berpikir 2 kali, Utia memberitahu kelompok itu bahwa mereka harus dayam-dayam menghilangkan ancaman tersebut. Utia kemudian bertanya kepada teman-temannya tentang Gilda Informasi. Mereka meyakinkan dia bahwa Guild tidak ada hubungannya dengan penghancuran tersebut. Secara keseluruhan, semua guild lain berpendapat sama dengan Guild Informasi, karena mereka semua menyebutnya sebagai neraka ciptaan Master Pedang. Rian bertanya pada Utia, apakah mereka harus menjaga pengawasan, dan Utia menyetujuinya. Utia menegaskan pentingnya, agar guru mereka tidak mengetahui semua yang terjadi. Deus bilang Leo, adik Alan, yang duluan menargetkan dia. Utaya kemudian bilang, mereka tak bisa membela diri, karena tak mendapat perintah dari Alan. Utaya mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pedang dan tidak diperbolehkan berpikir sendiri. Utaya bilang bulan biru hanya bergerak atas perintah, dan dia juga mengingatkan mereka bahwa tuannya tahu segalanya. Dengan pemikiran ini, dia mendesak mereka untuk selalu hidup sesuai standar sang tuan dan tidak pernah mengecewakannya. Deus terkejut bahwa Yudiah, yang sangat kuat, takut Alan mengetahui aksi mereka. Meskipun begitu, Deus tak bisa berdebat karena semua yang mereka lakukan adalah untuk Alan. Sebulan kemudian, Alan terjebak dengan banyak tugas. Ini bukan hidup yang dia bayangkan, tapi hidup yang memilihnya. Karena kematian Leo, Alan mendapatkan banyak permusuhan. Ternyata, kematian Leo seharusnya terjadi 6 tahun lagi, karena kematian keluarga secara tiba-tiba. Semua pekerjaan kembali ke Alan yang membuat situasi semakin buruk. Semua orang bekerja keras dan tepat waktu menyelesaikan proyek mereka. Alan ingat, saat ayahnya menjabat, mereka semua bekerja keras tanpa dia sadari. Para pelayan dan pekerja bekerja keras agar tak masuk daftar hitamnya, dan berakhir di parit, ingin agar pelayan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa melibatkan dirinya. Nantinya, Yabun memuji Alon karena berhasil mencapai tingkat kedua latihan magisnya dalam waktu 2 tahun. Yabun bilang ke Alon, dia punya bakat luar biasa, karena biasanya butuh 4 tahun pelatihan untuk mencapai tingkat kedua. Untuk menghindari argumen dengan Yabun, Alon mengakui bahwa dia berbakat dalam sihir. Secara sederhana, Alon mengerahkan semua pengetahuannya pada pertahanan sihir karena nervous. Teknik yang Alon pelajari juga butuh banyak kontrol sihir, namun dia tak yakin bisa menguasainya. Awalnya, Alon bersemangat karena dia pikir setelah rencana selesai, bahaya ini akan hilang. Dia bisa belajar sendiri tanpa stres. Namun, dengan panggilan baru-baru ini untuk keamanan, Alon menyadari bahwa lubang mananya sangat kecil. Secara sederhana,
ukuran manahole seseorang seperti waktu tubuh atlet yang sudah ditentukan sejak lahir, dan soal monahol Alon, ukurannya cukup kecil. Terlalu kecil, karena latihannya pun tak cukup menutupi. Ellen sedang memikirkan hidupnya yang penuh tekanan saat Yeban memberitahunya bahwa undangan tari baru saja datang. Ellen kaget karena dia diundang ke pesta dansa, tapi dia tak punya pilihan selain hadir. Saat memasuki aula, Alan mengeluh sudah lelah. Pesta ini adalah bal malam rutin untuk bersosialisasi antara para bangsawan di wilayah selatan kerajaan Austria. Alon juga berpikir untuk membangun koneksi dengan pesta bola, karena dia akan menjadi bangsawan dalam waktu dekat. Alon menyadari pentingnya menjalin hubungan baik dengan para bangsawan untuk menjamin keamanannya di masa depan. Alon bergerak, tapi para bangsawan mulai menjauhinya seolah-olah dia penyakit. Yebun menenangkannya, bilang jangan sedih, tapi Alon bahkan tidak kesal. Alon sudah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Alon bilang ke Yiban, dia harus minta izin pergi. Alon berjalan ke meja minuman sambil memikirkan langkah selanjutnya, meskipun dia dihindari karena menjadi anak luar biasa. Alon siap menyelesaikan situasinya dengan keahlian sosial yang dia klaim telah diam-diam latih. Saat mengambil gelas wine, dia berjalan mendekati seorang wanita sambil membicarakan betapa enaknya minuman itu. Dia bercerita pada wanita itu ingin membawa pulang beberapa botol, lalu mencoba mengakhiri percakapan dengan senyum. Tapi seperti yang diharapkan, senyumnya terlihat mengerikan. Ketika rasa takut merayap di tubuh wanita itu, dia bilang pada Alan bahwa dia akan suruh ayahnya mengurusnya. Sebelum Alan sempat bicara lagi, dia lari pergi. Alan merasa terlantar. Sementara tamu lain di rumah mulai berbisik bahwa Alan pasti mengancam wanita tak bersalah itu. Memaksa dia lari? Faktanya, mereka percaya Alan lebih buruk dari saudaranya yang sudah meninggal. Alan berusaha menyangkal kenyataan bahwa wanita itu takut padanya, dan ia menyimpulkan bahwa wanita itu hanya pemalu. Yebon menghampiri Alan untuk memberikan penghiburan, dan ia menceritakan semua pengorbanan yang telah dilakukannya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan baik. Akhirnya, dia menyadari bahwa nama Palacio lebih menakutkan dari yang dia pikirkan, karena rumor yang beredar bahwa dia membunuh saudara-saudaranya. Dia secara otomatis menjadi orang yang tidak diinginkan semua orang untuk berhubungan. Lelah di ruangan, Alan minta Yabun untuk keluar dan menghirup udara. Sementara itu, Alan diawasi oleh seorang wanita berambut merah yang aneh. Alan merenung tentang hidupnya di balkon, saat seorang gadis aneh muncul dan meminta berbicara dengan Alan. Alan terkejut karena ada yang bicara padanya, dan ketika ia melihat lebih dekat, ternyata itu Loria, nyonya ketiga, dari rumah Altia Dukel. Alon tak terlalu terkejut, ada orang dari rumah yang bicara padanya. Alon ingat bahwa keluarga Altia adalah salah satu penjahat besar dalam game. Mereka adalah domba hitam dari utara. Alon menyadari bahwa orang yang memilih berbicara dengannya bukanlah orang biasa. Namun, Alon heran kenapa dia tak ingat gadis itu, padahal dia yakin tak pernah melihatnya saat bermain game. Tiba-tiba, Loria langsung ke pokok permasalahan, memberitahu Alon bahwa dia butuh kekuatan Alon karena akan segera dibunuh. Alon terkejut mendengar ini, dan gadis itu melanjutkan, sampai saat itu, dia terlindungi ayahnya, karena dia putri selingkuhannya. Namun, ayahnya jatuh sakit, dan dia khawatir saudara perempuannya akan membunuhnya. Alon akhirnya sadar bahwa ini semua tentang bertahan hidup. Lalu dia sadar, dia tak ingat gadis itu, karena dia meninggal sebelum cerita utama game dimulai. Loria terus memohon Alon untuk membantunya, dan Alon menjawab, tidak akan membantu. Loria melanjutkan, dia tidak minta bantuan gratis. Loria menjanjikan Alan setengah daci jika dia bisa membantunya. Alon mengabaikannya, bilang dia akan pergi. Alon mengakui bahwa Loria dalam situasi sulit. Namun, dia juga akan membahayakan dirinya jika membantu dia. Meskipun ingin membantu, Alon tahu dia tak bisa, karena berbeda dengan rumor. Dia hanya orang biasa tanpa talenta. Saat dia hendak membuka pintu, Alon terhenti oleh rasa bersalahnya dan ia berbalik untuk berbicara dengan Loria. Dia berjanji sesuatu yang baik akan terjadi padanya dan dalam hati, dia berharap dia benar-benar bertemu orang yang bisa membantunya. Sementara itu, para dosa yang mengawasi Alon menyadari Loria mendekatinya, dan mereka menyimpulkan bahwa memberitahu Utea adalah pilihan terbaik sebelum bertindak. Rian kemudian memberitahu Deus bahwa dia mungkin tak perlu melaporkan situasi ini, karena Loria adalah satu-satunya Altia yang tidak terlibat dalam hal-hal buruk yang mereka lakukan. Hal ini mengesampingkan dia sebagai target Radon. Deus setuju bahwa ini membuat segalanya lebih mudah, karena Altia lainnya akan ditangani. Rian menyebutkan bahwa Utia telah memberitahu mereka untuk memastikan aliran informasi terputus. Untuk memastikan insiden Avalon tak sampai ke Alon. Alon berjalan sendirian di koridor. Saat tiba-tiba disapa oleh wanita berambut merah. Alon awalnya bingung, apakah dia yang disapa atau orang lain. Alon gugup membalas sapaan. Dari cara gadis itu berjalan dan auranya, Alon bisa melihat bahwa dia adalah orang yang mencurigakan. Alon berusaha mengingat siapa dia, karena pasti pernah melihat wajahnya di game. Selain itu, dia menyadari bahwa orang yang berbicara dengannya tidak normal. Alan akhirnya mengingat namanya, Kalia Zenonia, dan ia mendekatinya untuk menyapa. Kalia kaget melihat Alan tahu siapa dia. Alan bilang pada wanita itu bahwa dia kenal, karena dia cukup terkenal. Ternyata, ada 3 rumah besar di kerajaan Asteria. Rumah di utara adalah rumah Altia, rumah di timur adalah Palacio, sedangkan di barat adalah Zenonia yang berdegenerasi. Ternyata,
Kalia adalah putri tertua dari Count Zenonia. Jika Palacio dianggap sebagai geng, Zenonia adalah sindikat gaya korporat yang lebih halus. Meskipun dia butuh koneksi bangsawan untuk hidup damai, Alon khawatir tak seharusnya terlibat dengan Zenonia. Alon melanjutkan pujiannya pada Kalia, mengatakan bahwa dia terkenal karena kecantikannya, dan Kalia mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Kalia ingin berbicara lebih lanjut, Alon setuju, tapi mengingatkan banyak mata yang mengawasi mereka. Dalam hati, Alon hanya ingin wanita itu membiarkannya pergi dengan caranya. Kalia tersenyum, Alon memang sesuai rumor, namun dia memberitahu bahwa dia ingin bertemu lagi. Alon terkejut dengan ini, meninggalkannya bertonyutannya arti kata-kata wanita itu. Sementara itu, Deus dan Rian terus memantau situasi, dan tampaknya ada hal yang lebih mengkhawatirkan yang muncul. Deus memberitahu Rian bahwa ada pria aneh yang menguntit Alon, karena tidak ada perintah langsung terkait ini. Rian menyarankan untuk mengamati, tapi jika perlu, bertindak untuk menghapus. Nantinya, Alan dan Yaban menuju ke sebuah canyon yang telah lama dicari Alan. Yaban ragu-ragu dengan keseluruhan situasi dan berusaha meyakinkan Alan bahwa bagian dalam canyon gelap, meskipun mereka berada di siang bolong. Alon, di sisi lain, bersuka cita karena akhirnya menemukan tujuannya. Dia berdoa agar berada di tempat yang tepat, karena dia bisa jatuh ke dalam depresi jika ternyata salah. Setelah masuk, Alon lega karena menemukan apa yang dicarinya. Secara keseluruhan, mudah ditemukan dalam game, seperti apa yang baru saja dialami untuk mengetahui lokasinya. Alon sepertinya datang ke canyon karena labirin tertentu, labirin suara, jika dia bisa menyelesaikan teka-teki di 8 ruangan. Dia berpeluang memenangkan artefak berharga sebagai hadiahnya, karena dia masih ingat seluruh jalannya. Dia yakin sudah saatnya dia menikmati kesenangan grinding level 1. Alon terkejut saat berdiri di pintu masuk labirin, karena ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Yabon kemudian mengatakan bahwa canyon sepertinya dibangun dengan tangan. Tinggalkan dia bertanya-tanya bagaimana Alon juga tahu tempat itu. Alan cuek bilang sering datang ke sini, yang bikin Yaban kaget, sadar bahwa Yaban sudah terlalu memikirkan hal ini. Blon bilang, dia hanya bercanda. Saat memasuki labirin, mereka bertemu beberapa monster yang tergantung di atap, menunggu mereka salah menjawab teteki agar bisa dihancurkan. Saat Yaban panik, Alan tetap tenang. Hal ini mengejutkan Yaban. Alan hanya fokus pada teka-teki, sedangkan Yaban pusing memikirkan betapa seringnya dia gagal memahami Alan. Yaban berpikir keras, dan menyadari bahwa misi-misi yang mereka jalankan tak ada hubungannya. Dari menurunkan organisasi jahat, menyelamatkan budak, melunasi hutang orang, hingga membantu anak yatim dan lainnya. Ini membuat Yebon bertanya-tanya bagaimana Alan tahu labirin, padahal Alan tak pernah meninggalkan tempat itu. Alan bilang dia sudah mengerti teka-teki, tapi mereka harus menunggu tangan raksasa itu selesai. Meskipun Yaban penasuatunya akan berjalan baik, dia tahu selalu ada hal baik dari setiap misi yang mereka jalani. Pintu mulai terbuka, membuat Yebon bertanya-tanya apa yang Alan rencanakan lagi. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka bertemu dengan banyak harta karun di ruangan besar. Di kejauhan, terlihat sebuah gauntlet dengan cincin di atasnya. Nyatanya, satu-satunya misi Alan adalah cincin hitam di salah satu jari. Yaban kaget melihat ini sebagai satu-satunya tujuan mereka karena tampaknya tidak berguna sama sekali. Alan mengambil cincin itu dan sadar bahwa ukurannya terlalu besar untuk tangannya. Namun, dia tetap menerimanya. Dia minta Yaban melepaskan harta yang dibawanya, karena hanya akan menimbulkan masalah. Saat mereka meninggalkan labirin, Alan meyakinkan Yaban tak ada bahaya di jalan keluar. Alan bersyukur atas panduan tersebut karena membuat segalanya mudah baginya. Sementara itu, mereka menemui sedikit masalah. Segerombolan golem batu menghalangi jalan, dan Yaban sudah memikirkan cara mengeluarkan Alon dari situ. Tiba-tiba, Alan bilang padanya tak perlu khawatir, karena dia akan mengatasi golem-golem itu. Yebon berusaha mengingatkan Alon bahwa melarikan diri adalah prioritas utama, terlepas dari rencana apa yang dia buat. Alon mendekati golem sambil mengangkat jari yang memegang cincin. Yebon khawatir Alon akan mati, karena sihir tingkat Duenia tak berguna melawan Gollum. Saat dia cukup dekat dengan Gollum, Alon menggunakan cincin untuk mengaktifkan instruksi pembatasan. Waktu berhenti, Alon tiba di dimensi kosong. Sistem memberitahu dia ada 2 batasan yang bisa dia terapkan. Alon ingat bahwa di game, posisinya saat ini memiliki jendela pilihan. Menatap jurang, ada wajah raksasa. Alon percaya hadiah menyelesaikan labirin adalah instruksi pembatasan. Seperti namanya, ini adalah artefak tipe penyerapan yang memberlakukan batasan pada pengguna sebagai imbalan atas kekuatannya. Suara yang baru saja berbicara pada Alan membuat segalanya terasa sangat nyata. Alan kemudian menyebutkan pembatasannya yang pertama. Setelah mengucapkan mantra, makhluk itu bertanya apa yang ingin Alon dapatkan, dan Alon bilang dia ingin sedikit mengubah hukum dunia. Setelah ia mengajukan klaimnya, sistem memberikan batasan pertamanya, dan untuk batasan keduanya, dia mengikuti prosedur yang sama, dan sistem bertanya apa yang dicarinya. Alan hanya menjawab bahwa permintaannya tetap sama seperti sebelumnya. Makhluk itu butuh waktu 1 menit untuk menjawab Alan, dan Alan khawatir telah merusak segalanya. Alan tahu bahwa memilih segel dan kotak kata
Untuk batasan memberikan kekuatan serangan sihir tertinggi. Saat bermain game, dia menguasai semua isyarat tangan dan frasa, yang berarti permintaannya seharusnya dikabulkan. Tiba-tiba, makhluk itu memenuhi permintaannya. Dan suara itu memberitahunya bahwa dia dianggap sangat penting, karena mengingat segala hal tentang dewa yang terlupakan. Suara itu kemudian menyuruhnya melanjutkan keinginan dewa yang terlupakan. Membuat Alan bingung. Setelah makhluk itu selesai berbicara, cincin di tangan Alan terserap, tanda bahwa pembatasan berhasil. Tiba-tiba, Alan kembali ke dunia nyata saat Yaban berusaha mengeluarkannya dari jalur golem. Namun, Alan menggunakan kekuatannya yang ajaib. Setelah menggunakan seluruh mananya, sfera petir yang dibuatnya tetap kecil karena kekuatan sihirnya sendiri jelek. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan pembatasan dengan memberikan harga yang diminta.